Italia meraih status sebagai satu-satunya juara Piala Dunia yang absen dalam 3 perhelatan berturut-turut. Setelah gagal mencapai putaran final di Rusia pada 2018 dan di Qatar pada 2022. Sebaliknya, Bosnia-Herzegovina lolos ke Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah. Dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2026 mendatang, mereka akan menghadapi Kanada, Qatar, dan Swiss di grup B. Akhir laga menghadapi Bosnia-Herzegovina di Stadion Pilinopolje, kota Zenica, adalah malam yang suram bagi sepak bola Italia. Manajer timnas Italia, Gennaro Gattuso, berlinang air mata saat peluit akhir pertandingan ditiup wasit. Dia menegaskan masa depannya tidak penting setelah Kepala Federasi Sepak Bola Italia, Gabriele Gravina, mengatakan kepada wartawan bahwa ia telah meminta Gattuso untuk bertahan. Gravina menegaskan ia tidak akan mundur, tetapi mengakui bahwa sepak bola Italia kini telah mencapai krisis yang mendalam. Anak-anak Italia akan menyaksikan satu Piala Dunia lagi tanpa Italia. Saya masih tidak percaya kami tersingkir seperti ini. Setelah bermain dengan 10 orang, dengan kegigihan, kami membawanya ke adu penalti. Kami seharusnya bisa mencetak 3 atau 4 gol. Dan ini benar-benar kekecewaan besar bagi semua orang, kata pemain sayap, Leonardo Spinazzola. Sejak menjuarai Piala Dunia untuk keempat kalinya pada 2006, Italia tampil sangat mengecewakan dalam sejumlah laga. Terbukti negara itu gagal lolos dari fase grup pada Piala Dunia 2010 dan 2014. Italia kemudian gagal mencapai putaran final di Rusia pada 2018. Meski mengalahkan Inggris pada laga final Euro 2020, tetapi hal itu tampak seperti pengecualian. Sebab, semenjak perhelatan itu, Italia terus mengalami kesulitan di panggung internasional. 2 tahun berikutnya, Italia kembali gagal lolos ke Piala Dunia saat diselenggarakan di Qatar. Tim berjuluk Liazzurri itu kemudian berpartisipasi pada Piala Eropa 2024. Namun mereka kandas di babak 16 besar. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026, Luciano Spalletti dipecat setelah menderita kekalahan 3-0 dari Norwegia pada Juni 2025. Raksasa Spanyol, Real Madrid, kembali menjadi sorotan dalam bursa transfer Eropa. Kali ini, Los Blancos dikabarkan tengah menyusun strategi besar untuk masa depan lini serang mereka. Namun menariknya, nama yang muncul bukanlah supporter utama seperti Erling Haaland, melainkan talenta muda Prancis, Hugo Ekitike. Menurut sejumlah laporan media Eropa, Real Madrid kini mulai mengalihkan fokus mereka dalam proyek jangka panjang. Jika sebelumnya Haaland dianggap sebagai target impian, kini situasinya mulai berubah. Klub ibu kota Spanyol tersebut disebut melihat Ekitike sebagai opsi yang lebih realistis, sekaligus strategis untuk memimpin lini depan di masa depan. Keputusan ini tentu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa musim terakhir, Haaland memang tampil luar biasa bersama Manchester City. Namun, faktor harga transfer yang sangat tinggi, ditambah kontraknya yang panjang, membuat proses perekrutan menjadi sangat rumit.
Bahkan, nilai transfernya bisa mencapai angka fantastis yang sulit direalisasikan dalam waktu dekat. Di sisi lain, Hugo Ekitike justru hadir sebagai alternatif yang lebih masuk akal. Striker muda berusia 23 tahun itu tampil impresif sejak bergabung dengan Liverpool. Dalam musim perdananya, ia mampu mencatatkan kontribusi gol dan assist yang signifikan, sekaligus menunjukkan perkembangan pesat sebagai penyerang modern. Performa tersebut membuat namanya langsung masuk radar klub-klub elit Eropa. Real Madrid bahkan dikabarkan telah menempatkan Ekitike dalam daftar prioritas mereka untuk memperkuat lini serang di era berikutnya. Yang menarik, laporan menyebut bahwa Ekitike kini melompat dalam daftar internal Real Madrid. Ia dinilai memiliki profil yang sesuai dengan visi klub muda, dinamis, dan masih bisa berkembang menjadi bintang kelas dunia. Secara taktis, Ekitike dianggap cocok dengan gaya bermain modern Real Madrid. Dengan postur tinggi, kecepatan, dan kemampuan finishing yang terus meningkat, ia mampu menjadi ujung tombak sekaligus pemain yang fleksibel dalam skema serangan. Hal ini berbeda dengan Haaland yang lebih berperan sebagai finisher murni di kotak penalti. Selain itu, Real Madrid juga dikenal tengah membangun generasi baru dengan pemain-pemain muda berbakat. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka sukses mengamankan talenta seperti Jude Bellingham dan Vinicius Junior. Maka dari itu, mendatangkan Ekitike dinilai sejalan dengan filosofi generasi tersebut. Menurut sumber internal, Real Madrid bahkan sudah mempertimbangkan langkah konkret untuk mendatangkan striker baru pada periode setelah 2026. Tahun 2027 disebut-sebut sebagai momen krusial, di mana klub akan benar-benar melakukan investasi besar di lini depan. Dalam konteks ini, Ekitike dan Haaland sebenarnya nama-nama masuk dalam daftar incaran. Namun, Ekitike dianggap sebagai opsi yang lebih fleksibel dari segi finansial dan perencanaan jangka panjang. Keunggulan lain dari Ekitike adalah faktor adaptasi. Ia sudah berpengalaman bermain di berbagai liga top Eropa, mulai dari Liga 1 bersama Paris Saint-Germain hingga Bundesliga bersama Eintracht Frankfurt, sebelum akhirnya bersinar di Premier League. Pengalaman ini membuatnya dinilai lebih siap menghadapi tekanan besar di Santiago Bernabeu.